buat kita sering terlatih nggak terbiasa menyampaikan padahal itu untuk kebaikan. Nggak enak, aku tersinggung, lalu malah dia nggak terima. Padahal ada nggak di antara teman-teman tadi? Gak usah ngacung ya. Sadari aja di hati, sadari ngasih masukan. Ini sebenarnya lipstiknya nggak matching ya, tapi gimana nanti? Ya. Sadari aja, sadari. Dan seberapa sering dalam hidup kita menyimpan sesuatu yang itu harusnya kita sampaikan. Dan seberapa sering dalam kehidupan berinteraksi kita menyimpan itu semua. Padahal ternyata saya minta diakhiri dengan salaman, minta maaf, bahkan diakhiri terima kasih. Dan kadang rezeki terbesar bukan hanya uang buat teman kita. Rezeki terbesar kadang masukan. Kasihan loh, kita siapa tahu nggak tahu kalau lipstick itu sebenarnya nggak matching buat dirinya. Sahabat yang baik adalah sahabat yang sanggup memberikan masukan ke temannya, bukan hanya selalu mengatakan yang senang-senang. Itu sebenarnya saya berbalik. Dan ucapkan aja, makasih, mohon maaf ya, mohon maaf kalau boleh. Ini nggak nyambung ya kayak bisa nggak? Ya, boleh jadi kita salah, tapi minimal kita sudah menyampaikan pesan. Dua, sadari di antara teman-teman masih life service. Padahal sih enggak, cuma apalagi ya kebaikannya. Ya bagus, tapi bagusnya itu nggak dari hati. Sebenarnya secara bagus. Sadari seberapa sering kita memanipulasi diri kita, nggak jujur pada diri kita sendiri. Maka semakin sempurna kemudian kita menjadi orang yang tidak jujur dalam pergaulan. Betul? Sadari. Karena ini adalah practice makes perfect. Saya berharap exercise yang kedua kita lebih all out lagi. Apa? Ayo. Karena ini latihan. Salahnya dimaafkan, bahkan dapat pahala satu, benarnya dapat pahala dua. Itulah hebatnya orang sedang belajar. Setuju? Nah, karena sebagian sudah mulai berhenti. Ayo, Pak, udah, angkatan, dan bagus semua, bagus semua sama ganti. Jadi seberapa sering sih dalam hidup kita terus kita begitu perkataan ya. Padahal kita nih, ya udah, kalau nggak ada. Yang saya bilang tadi yang tidak boleh fakta. Karena kita dilahirkan dengan fakta yang berbeda, betul nggak? Kalau boleh milih, kan dua yang kita tidak bisa milih. Lahir dari mana kita nggak bisa milih. Kalau kita milih bisa lahir, kita minta dari orang Inggris, hidungnya maju, betul nggak? Waduh, kulitnya bagus, nggak bisa. Dua kematian yang tidak bisa kita milih. Nah, oke. Dan kedua sekarang teman-teman, saya mau memberikan sesuatu yang sampai tanggal 7 ini berarti 6 hari lagi, betul? Nah, izinkan saya bawa satu ayat dari Al-Quran. Saya minta masukan kalau dari agama lain ada referensi kitab ini yang merujuk pada satu teori. Allah pernah memberikan satu modal buat kita. Bunyinya begini: Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan ibadah sholatmu sebagai penolong. Coba perhatikan ayatnya. Jadikan sabar baru sholat. Teman-teman pernah nggak mengkritisi ayat ini? Kenapa Allah mintanya sabar dulu ya? Nggak minta sholat dulu. Katanya kalau ada kata yang didahulukan pasti punya makna yang lebih daripada kata sesudah. Allah minta sabar. Rupanya luar biasa. Saya mau berbagi ilmu sabar buat teman-teman. Hasil tafakur Ramadan kemarin. Jadi kenapa Tuhan minta kita sabar? Apa sih sabar? Ini versi baru, nambah ilmu sabarnya teman-teman. Buat saya sabar itu bukan dia. Bantu saya apa yang terjadi pada diri saya Bapak Ibu. Kalau suatu saat saya nonton timnas main dengan Malaysia di Gelora Bung Karno, pernah? Wah, rakyat nih kalau mendukung PSSI luar biasa. Berapapun tiketnya. Saya senang bola, saya pemain bola. Hobi saya sepak bola. Sudah dapat tiket. Ini misal bantu apa yang terjadi pada diri saya. Duduk, ramai sekali orang duduk. Mulailah peluit berbunyi. Pertandingan mulai. Bagi begitu sampai pada menit 15 saya dikagetkan oleh sesuatu, Pak. Astagfirullahaladzim. Saya baru ingat dan sadar mobil belum dikunci. Di dalamnya saya simpan iPad, ada barang-barang berharga. Lebih parahnya saya nggak bisa keluar dari stadion itu karena orang yang penuh berdesak-desakan. Kayak apa saya keluar berarti ngalamin orang nonton. Bisa dimarahi oleh setiap orang. Dan lebih parah lagi itu mobil belum lunas cicilannya. Apa yang terjadi? Kira-kira bantu apa yang terjadi pada diri saya di dalam stadion? Panik. Apalagi
Ya, masihkah saya menikmati pertandingan enggak? Masihkah saya bahagia di dalam stadion? Lihat, ini ilmu luar biasa mau saya bagi buat teman-teman. Apa yang membuat 15 menit pertama saya begitu bahagia menikmati pertandingan? Jawabannya cuma satu. Karena hati dan pikiran saya bersatu dengan badan di dalam stadion. Hadirnya hati, pikiran, dan menyatu dengan badan pada satu tempat, itu yang saya sebut orang sabar. Selama kita sabar, kita menikmati itu. Apa yang membuat saya gelisah, resah? Jawabannya cuma satu. Karena badan saya masih di dalam stadion, pikiran dan hati saya sudah di mana? Di mobil. Ini yang saya sebut orang kurang sabar, Pak Ida. Orang kurang sabar, orang tidak sabar, orang yang terpisah antara hati, pikiran dengan badan. Selama ibu bapak terjadi hal demikian dalam arti kurang sabar, maka sadari kita akan tidak bisa menikmati kehidupan. Kenapa orang macet resah, gelisah, cemas? Lihat, karena badan masih di mobil, pikiran sudah di mana? Di kantor. Ya Allah, lampu hijau sebentar amat ya. Kan saya lama dong, kan lama. Ini kok polisi diem aja. Kita mobil rusak, kenapa? Badan masih di mobil, ada pikiran seperti itu. Yang paling enak ibu-ibu nyantai. Sering nggak kalau hari Minggu sholat subuh? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini hari Minggu lagi ya Allah ya. Minggu kemarin kan masak capcay ya. Sekarang masak apa ya Allah? Allahu Akbar. Di kulkas kan ada ayamnya. Ya Allah, ayamnya berarti digoreng kan enak ya. Allahu Akbar. Kan dibetul-betulin dia oke ayam kasih aja. Maka jangan aneh loh begitu. Allahu Akbar. Ini loh Pak. Sering terjadi saudara. Oke. Yuk sekarang saya kasih jawabannya. Kenapa sholat kita terjadi demikian? Diri kurang sabar kata Tuhan. Apa kurang sabar Pak? Badan masih di atas sajadah, tapi hati dan pikiran sudah di dalam. Maka kata Allah, bagaimana mungkin kau merasakan nikmatnya sholat subuh? Bagaimana mungkin aku menjamu sholat subuh sedang dirimu sudah tidak ada di tempat itu? Itulah kenapa benar sekali pesan Tuhan, jadikan sabar terus hidup. Apa itu sabar? Tadi ini kayak sekarang, ya sudah nikmati, hadir di sini. Siapa yang tidak bahagia di tempat ini? Mereka yang fisiknya ada di sini, tapi pikirannya di luar. Ada loh orang-orang pegadaian saat sudah di kantor fisiknya lihat, mikirin masalah keluarga, curhat anaknya yang saya capek loh. Bayangkan istri saya, lihat sebelahnya nyaman, nggak enak. Mas ini kan lagi kerja di pegadaian hidup. Kita punya kewajiban, bahagia kan dia. Tapi anehnya bapak ini panggil begitu fisiknya dengan anak-anak, mikirin target kantor yang belum tercapai, kerjaan yang belum selesai. Tahu nggak apa yang terjadi? Anak-anak tegang karena tahu ayahnya sedang mikirin masalah kantor. Istri ketakutan sambil tertekan karena tahu suaminya sedang tidak ada di rumah. Wahai saudaraku yang 23 calon pemimpin di Pegadaian, sampai kapan hidupmu akan dinikmati dengan tidak bahagia? Ayo mulai hari ini. Insya Allah Pak, saya berlatih. Kenapa prinsip saya selalu memberikan yang terbaik, tidak hanya buat keluarga. Ya sudah, kalau fisik kita sedang dengan keluarga, dengan anak-anak, memang capek, tapi persembahan jadi ayah yang terbaik agar anak-anak bahagia dan bangga memiliki ayah seperti ini. Wahai saudaraku, saat dengan istri, persembahan jadi suami yang terbaik agar istri kita tidak kecewa memiliki pasangan hidup seperti ini. Wahai para istri sekarang, saat dengan suami, jadilah pasangan yang terbaik agar mereka bahagia memiliki istri seperti ini. Tapi saat dengan anak-anak, persembahkan jadi ibu yang terbaik agar mereka juga bangga dan tidak kecewa memiliki orang tua seperti ini. Ya, mulai. Ya. Saya sedih kadang ada di antara kita yang mudik sudah biayanya mahal, waktunya lama, sering kan banyak anak sudah sampai pada rumah orang tuanya. Saat ibunya ngomong masih bebean, dia taruh aja makan sebentar ya Pak. Apa yang terjadi pada ibu kita? Sedih ya Allah. Nah, setiap hari kamu sibuk dengan kerjaan, Lebaran mudik sudah di rumah dengan ibu, tapi kok hati nggak hati. Emak kita
saya minta sabar teman-teman. Masih ingat nggak cerita artis Saiful Jamil 2 tahun yang lalu, Pak? Jam 8 pamitan kan? Beneran salah seorang staf katanya rumahnya di Cimahi berdekatan dengan Saiful Jamil. Pamitan, anak gadisnya sehat. Jam 9 Saiful telepon ibunya, hanya salah satu jam. Ini teteh pas ngantuk. Teteh panggilan perempuan juga. Kenapa pulang dapat? Kami kecelakaan di kilometer 97. Dan istri saya sudah meninggal. Sekarang di rumah sakit Purwokerto. Bayangkan, jam 8 anak gadisnya masih sehat walafiat, masih pelukan, masih salam. Jam 9 dapat kabar berita bahwa anaknya sudah menjadi jenazah di rumah sakit Purwokerto. Hantaman kehidupan, perubahan takdir dari Tuhan kadang bisa sanggup menggerus keimanan kita, dan betapa banyak orang yang kalau tidak kuat imannya shock dengan perubahan yang tidak terduga. Dan 10 katanya pingsan kan begitu sampai di rumah sakit melihat anaknya sudah bersimpah darah. Saya mau tanya wahai saudaraku, siapa yang menyangka ibu bapakmu Idul Fitri besok masih bisa dicium tangannya? Boleh jadi Idul Fitri kemarin terakhir kita cium tangan ibu kita, dan betapa sering kita tidak pernah hadir bersama mereka saat datang ngomong siapa tahu suami kita mulai hadir kan? Ini kayak sekarang nikmati sampai tanggal 7 kita akan happy demi Allah, nikmati. Dan nanti rasakan Pak, tahu-tahu ya Allah, dan perpisahannya, terima kasih teman-teman sudah mendukung semuanya. 23 saudara saya terus. Mulai hadir. Rasakan. Sering saya dapat curhatkan anak-anak yang mungkin Ustaz, saya nyesel ya Ustaz, nggak sempat ngasih saran sama Rinda buat ayah saya. Ya kasih dong, kan sekarang udah gaji ya, naik jadi pimpinan cabang. Itu mana Ustaz, ayah saya udah meninggal kemarin. Kepada yang masih punya orang tua, kesempatan yang terbaik. Saya punya guru kan ulama besar, orang tua ribuan. Saya selalu nangis kalau dia salaman sama ibunya. Gini, aduh, saya ngiri gitu ya. Saya tanya, ya pas sampai begitu, apa jawaban dia? Dia nggak tahu Mak, boleh jadi ini salaman terakhir saya. Maka bagaimana mungkin saya tidak mau kesempatan yang terbaik? Harus lakukan. Siap? Tanggal 7, 8 udah ketemu dengan keluarga. Memang capek dari Jakarta, memang melelahkan, tapi jangan tunjukkan itu persembahan jadi ayah dan ibu yang terang, agar mereka bangga bahwa orang tua yang tak mengenal Allah selalu berkesempatan. Tangan kanannya tempelkan di pundak temannya. Teman-teman, saya berjanji, mulai hari ini akan menjadi